Kedatangan Sekretaris Jenderal Kemenak Republik Indonesia menjadi momen yang langka dan ditunggu-tunggu banyak pihak. Bagaimana tidak, di tengah pandemi COVID-19, kedatangan seorang pejabat dari pusat tentunya akan semakin menyemangati banyak pihak, mulai dari ASN staff hingga mereka pejabat eselon. Bagaimana tidak, momen kedatangan pejabat Kemenak seperti orang nomor 2 di Kementerian Agama Republik Indonesia ini, Nizar Ali, yang memiliki pengalaman yang cukup panjang, tentu dapat memotivasi ASN Kementerian Agama Sumbar dan juga Kemenak Kabupaten Kota untuk dapat berbuat lebih banyak lagi. Demi semakin terbentuknya kepercayaan publik menjadi hal penting. Mengingat selama ini Kementerian Agama kerap dirundung masalah dan ujian, sehingga pelayanan mulai dari layanan terbawah seperti penyuluh agama hingga kantor urusan agama harus terus berbenah. Disambut langsung oleh Kepala Kantor Kemenak Sumbar Henry dan jajaran Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota, seluruh staf ASN di lingkungan Kemenak Sumbar terlihat begitu semangat. Beberapa inovasi dijabarkan oleh Henry, Kepala Kantor Kemenak Sumbar. Penjelasan ini disampaikan di hadapan seluruh ASN dan juga Sekjen Kemenak Republik Indonesia, Nizar Ali. Selain itu, juga disampaikan bagaimana pusat layanan terpadu yang juga akan diresmikan tengah pekan itu. Mulai dari perencanaan hingga bagaimana telah diresmikan. Tak hanya persoalan gedung, namun juga dijelaskan seputar persoalan peningkatan SDM yang telah dilakukan, terutama di bidang haji dan umroh. Kami semua jajaran Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat dan Rektor bertekad dan siap melaksanakan semua program Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Rensra 2020-2024. 3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam masa pandemi ini telah melakukan sosialisasi SE nomor 3 sampai nomor 16 tahun 2020 kepada semua unit kerja, dan semua unit kerja telah melaksanakan protokol kesehatan dalam bekerja baik di kantor wilayah Kementerian Agama, akan Kemenak Kabupaten Kota, madrasah dan KUA kecamatan. Jajaran Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat yang terpapar COVID-19 ODP ada 4 orang, dengan rincian 2 orang dari Kemenak Kota Padang dan 2 orang Kemenak Kota Padang Panjang. Dalam kesempatan tersebut, apresiasi diberikan oleh Nizar Ali, Sekjen Kemenak Republik Indonesia, seputar upaya yang telah dilakukan oleh Kemenak Sumbar dan Kemenak Padang mempersingkat birokrasi pengurusan haji dan umroh. Dasar-dasar atau alasan yang dilakukan oleh Kemenak RI agar seluruh kantor Kemenak Kabupaten Kota memiliki pusat layanan terpadu satu pintu haji dan umroh. Terakhir 2019 adalah PLHP. Ini adalah Islam dari karena baginya kita punya aktivitas yang luas. Sebenarnya SPSN salah satu produknya adalah bersih.
Di sebulan awal itu salah satu yang diperuntukkan untuk investasi adalah investasi di suku negara. Suku negara ini spesial, sudah berangkat banyak, sehingga ya tentu manfaatnya ya harus kembali ke Kementerian Agama, haji. Atau yang terakhir yang PLT ini, saya waktu itu memang punya pemikiran masa haji yang manfaatnya hanya sama haji. Masa haji sebenarnya kan hanya diperuntukkan pemberangkatan dan pemulangan. Proses dari awal pendaftaran tidak dijamak sama sekali. Maka bisa enggak ini kemudian diekspand ke pembangunan gedung. Tapi kalau bahasanya pembangunan gedung dan diizinkan anggaran, maka pusat pelayanan. Ya, intinya juga gedung. Sama dengan kali nikah dan Malaysia, intinya juga gedung. Persoalan sumber daya manusia memiliki peran penting karena pelayanan tidak hanya seputar gedung yang bagus saja, namun juga di dalamnya harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik. Ini hanya bisa tercipta jika ASN-nya benar-benar kompeten. Tidak hanya di bagian pelayanan, namun juga di bidang bimbingan, sehingga semakin kuat mental dan spiritual calon jamaah haji dan umroh. Saya meresmikan di Banyumas, Jawa Tengah, itu kreativitas dari ya kan satu tim kan Kemenak juga kepala tapi juga memperhatikan karena ini manfaatnya sebenarnya tidak digunakan untuk ini tapi untuk umum juga bisa, karena di lantai 2 kan semacam aula kan, itu bisa digunakan untuk siapa saja, rapat bidang yang lain, untuk bisa lain. Maka dia punya inisiatif karena nggak punya tanah, adanya adalah rumah dinas, maka itu dihapus. Saya ini orang Banyumas kok nggak butuh rumah dinasnya itu dengan rumah RSSS lebih bagus RSSS. Enggak lah ya, makanya udah tanahnya aja lalu dibangun PLU, akhirnya dapat juga. Nah itu saya harapkan teman-teman ini supaya ada usaha, ada upaya untuk ini, kalau tidak punya tanah ya minta ke pemudanya. Ini beberapa sudah minta itu dan dikasih di kemarin saya ke Jawa Barat malam, Bandung itu Subang, malah Kabupaten Subang pemudanya itu malah memberikan tanah 10.000, padahal ini hanya 400 saja sudah cukup. Nah ini kita harapkan karena ini untuk layanan haji. Dan itu bisa waktu di Banyumas itu ketika sudah berdiri ternyata memang lebih bagus kantor PLU daripada kan Kemenaknya. Di lokasi terpisah sekitar sekian kilometer dari Jalan Kuini Ujung Gurun, sebagian ASN Kementerian Agama Padang terlihat telah bersiap menanti saat peresmian Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu di kawasan Berok Siteba. Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu diresmikan Rabu tengah pekan 19 Agustus 2020 oleh Sekjen Kementerian Agama Nizar Ali. Sesaat usai meresmikan PL HUT Padang, dilakukan simulasi proses pendaftaran calon jemaah haji.
mulai dari pengambilan nomor antrian, pengurusan administrasi, berfoto, dan lainnya. Dengan begitu dapat diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jika biasanya dibutuhkan waktu 1 hingga 3 hari, dengan adanya pusat layanan haji dan umroh terpadu ini, hanya dibutuhkan waktu 1 jam saja. Tak kurang 20 hingga 30 orang per hari di masa sebelum pandemi yang dilayani PL HUT sejak dibuka 1 bulan silam. Kementerian Agama untuk peningkatan pelayanan terhadap calon jemaah haji. Sehingga gedungnya ini sangat tradisional. Itu dijadikan dengan kapal utama. Kami jadi fokus khusus pelayanan haji dan umroh. Itu mulai dari pendaftaran, pendaftaran, izin PPIU, rekomendasi paspor, foto biometrik, dan juga layanan kesehatan bisa dilakukan. Jadi ketika calon jemaah mendaftar, datang ke sini, keluar dari sini sudah dapat alokas. Kalau sebelumnya kan kemudian pakai bank sini, tempat ini sekarang langsung one stop service. Panang TV untuk hadir pada Sekjen ini. Pertama sekali dengan kedatangan Sekjen, kebetulan beliau PLT Sekjen sekaligus Direktur Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag RI. Jadi pada hari ini resmi diresmikan kantor pelayanan haji umrah 1 pintu. Ini yang mana pada hari ini telah terlaksana yang namanya pelayanan yang prima. Untuk di Sumatera Barat baru satu-satunya Kota Padang yang memiliki kantor pelayanan haji dan umroh terpadu satu-satunya. Karena pada hari ini memudahkan masyarakat, terutama di dalam pendaftaran haji. Biasanya pendaftaran haji itu masyarakat begitu dipersulitkan dengan bolak-baliknya urusan. Pertama, biasanya ke bank dulu. Setelah ke bank itu karena masyarakat itu sering bosan, dia balik lagi ke rumah biasanya. Dan terus masyarakat itu berfoto lagi ke tempat studio foto. Dan di sana pun menunggu 2 jam. Jadi bosan juga masyarakat dan balik juga ke rumah. Ya, terjadi 2 hari, 3 hari. Dan setelah itu baru mendaftar ke pusat pelayanan haji. Jadi itu bisa termakan juga waktu sampai 3 hari. Karena masyarakat itu begitu malasnya dengan keadaan yang begitu berat untuk pendaftaran, maka termakanlah waktu yang cukup lama. Dengan itu kita pangkas pada hari ini kantor Kementerian Agama Kota Padang dengan diluncurkan dan diresmikannya pusat layanan haji 1 pintu. Maka jemaah tidak perlu pusing lagi. Jemaah langsung dari rumah bawa KTP, KK, akte kelahiran atau ijazah langsung ke sini dan buka rekening bank di sini sudah ada rekening banknya sudah ada di sini dan juga tempat berfotonya sudah ada juga dan langsung tidak lama-lama cuma memakan waktu lebih kurang 1 jam. Itu jemaah sudah mendapatkan nomor kursi pulang. Nah, ini 1 jam saja? 1 jam saja. Jadi masyarakat sudah dapat nomor kursi. Biasanya sudah berbelit-belit sampai 3 hari, 2 hari. Itu kadang-kadang kalau jemaahnya rajin bisa jadi 1 hari bisa selesai. Namun karena persoalannya rumit, bolak-balik, ini yang akan kita pangkas hari ini. Sudah kita laksanakan 1 bulan ini. Semua jemaah masyarakat datang saja dari rumah ke sini sudah selesai cuma dengan 1 jam. Itulah mungkin inilah salah satunya di Provinsi Sumatera Barat yang ada di Kemenag Kota Padang. Baik Kakan Kemenag Padang Marjanis ataupun Kakan Kemenag Sumbar Henry optimis ke depan kantor Kemenag Kabupaten Kota
dapat mengikuti jejak kantor Kemenak Padang. Dengan semakin mudahnya pelayanan, tentu akan membuat semakin bersemangatnya umat Islam untuk berhaji. Karena pelayanan yang cepat dan nyaman diyakini akan berdampak kepada semakin tingginya niat untuk berhaji dan berumrah. Satu dari visi Kementerian Agama 2020-2024 adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan adil untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian dan berdasarkan pertemanan. Maka dari visi itu kita berharap masyarakat kita menjadi masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan adil. Maka kita berupaya terus bagaimana mewujudkan visi ini melalui misi. Maka Kementerian Agama yang juga bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan ibadah haji itu melaksanakan paling tidak 3 tugas fungsi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang ada disebut dengan 3P, pertama pelayanan, yang kedua pembinaan, yang ketiga perlindungan. Maka berkaitan dengan layanan, kita berupaya memaksimalkan layanan kepada jamaah haji, kepada jamaah calon haji. Tentu saja kita berharap calon jamaah haji ini merasa puas dengan layanan Kementerian Agama. Salah satu upaya kita adalah memangkas birokrasi, contohnya dengan melakukan layanan haji dan umrah terpadu, ya. Pusat layanan haji dan umrah terpadu perdana ini dilakukan oleh Kemenak Kota Padang dengan terbangunnya Pulhut ini, pelayanan pusat layanan haji dan umrah terpadu. Alhamdulillah Kota Padang sudah melakukan hal yang terbaik untuk jamaah haji. Kita lihat tadi sangat simpel sekali, ya, jamaah haji datang kemudian mengambil nomor antrian, kemudian lanjut ke bank yang ada di sini, kemudian terus berfoto, sudah berfoto langsung ke untuk mengambil nomor kursi. Nah, itu kan menunjukkan simpel. Kalau ini paling lama 1 jam, paling lama 1 jam. Ya. Tapi kalau seperti biasa bisa memakan waktu ada sehari, ada 2 hari dan sebagainya. Sudah disediakan oleh Kementerian Agama tempatnya di Sejarah. Kita adakan berbagai inovasi yang pertama pelayanan jamaah haji 1 pintu, artinya jamaah haji masuk mendaftar, pas keluar nanti sudah membawa nomor kursi. Yang kedua, inovasi kita pembimbingan jamaah sepanjang tahun, artinya jamaah itu baik dia di rumah maupun dia di kantor PMU maupun di BIU masing-masing itu terus melaksanakan bimbingan haji baik tatap muka maupun secara daring. Yang ketiga, kita juga mengadakan inovasi itu informasi kepada jemaah itu, termasuk kepada KPI-nya itu online terus. Jadi kapan dia butuh informasi, dia buka di website. Jadi kita punya website, dia bisa klik website apa yang dibutuhkan informasi jemaah itu.
sendiri. Yang keempat, kita juga melaksanakan inovasi namanya tentang RBZI. Artinya apa? Reformasi, birokrasi, dan zona integritas. Artinya semua karyawan kita di Perhut ini macam betul-betul memaksimalkan pelayanan dan memutus birokrasi sependeknya dan mempertahankan, meningkatkan integritasnya dalam melayani jamaah. Ini tuh yang ada 4 dari tadi. Dengan target pusat layanan terpadu haji dan umroh ada di setiap kabupaten kota pada 2027 mendatang. Tentunya akan mempermudah daya jangkau layanan kepada umat Islam yang berencana untuk melaksanakan haji dan umroh. Tentunya saat ini dibutuhkan kecepatan dari Kakan Kemenak Kabupaten Kota untuk mencarikan lahan sebagai bakal lokasi pusat layanan terpadu haji dan umroh. Dalam musim haji, tiap tahunnya jemaah haji yang dikelola oleh Kemenak Kota Padang berjumlah 1.200 orang yang terbagi dalam 13 kelompok bimbingan haji dan umroh. KBIH sendiri terbagi dalam kelompok besar, menengah, dan kecil. Inovasi yang dilakukan oleh Kemenak Kota Padang diharapkan dapat membantu para calon jemaah haji dan umroh dalam pengurusan registrasi, foto, hingga penyetoran. Sebenarnya sebelum dilakukan penandatanganan MOU tadi, kita sudah lebih 1 bulan ya, sejak awal Juli dulu layanan sudah kita lakukan di sini, mulai dari auto banking Managari, termasuk juga sudah disediakan ruang kantor khusus untuk penerimaan setoran-setoran haji dan umroh di Kota Padang. Tentu kita juga dalam promosi ini juga seluruh kantor kecamatan, di kantor KUA kita pasang-pasang spanduk supaya tahu warga Kota Padang, ya, khususnya Padang dan Sumatera Barat pada umumnya, tahu bahwasanya pelayanan haji dan umroh itu sudah dilakukan oleh satu pintu yang lokasinya sekarang berada di Bero Astiriba, Kecamatan Nagadong. Nah, disitulah kami berperan supaya tidak kesulitan lagi jemaah haji dan umroh itu ngurus fotonya, perizinan-perizinannya. Di sini sudah kita sediakan semua, termasuk kantor bank kita dalam waktu dekat juga akan beroperasional kantor kas kita di sini. Tentunya kami dari Bank Nagari, Cabang Utama dan Bank Nagari BPD Sumatera Barat pada umumnya berterima kasih kepada kantor Kementerian Agama Kota Padang dan kantor pelayanan satu pintu yang berada di sini yang memberikan kepercayaan dan amanah ini. Tentunya kami akan laksanakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan jemaah haji kita semakin meningkat, pelayanan juga akan semakin meningkat. Tentunya kita selaku mitra bisnis juga akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Kementerian Agama dan jemaah haji dan umrah secara keseluruhan.